upaya perdamaian dan dialog terus diagungkan di tanah Papua. Di Papua Tengah, persekutuan gereja, tokoh lintas agama, dan tokoh adat menggelar pertemuan dan menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan Papua Tengah sebagai tanah damai. Acara ini berlangsung pada 31 Mei 2025 di Aula Stak, Sekolah Tinggi Agama Kristen, Kota Nabire, Papua Tengah. Bertempat di Aula Stak Nabire, kegiatan bertajuk Pemaduan Persepsi dan Seruan Damai Pimpinan Agama, Gereja-Gereja dan Adat, diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT) bersama Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Papua Tengah. Hadir dalam acara ini perwakilan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), para pemimpin gereja, perwakilan lembaga keagamaan lintas agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta masyarakat. Acara ini secara resmi dibuka oleh staf ahli Gubernur Papua Tengah bidang pemerintahan dan politik yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dirinya menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah terhadap inisiatif damai yang diinisiasi oleh tokoh agama dan adat. Tanah Papua Tengah adalah tanah yang diberkati. Tapi kita semua tahu bahwa membangun damai di tengah keberagaman bukanlah hal yang mudah. Damai itu bukan hadiah. Damai adalah hasil dari tekad bersama sebagai jalan untuk menghapus prasangka dan memperkuat saling pengertian. Kolaborasi lintas sektoral. Karena damai bukan hanya urusan gereja atau pemerintah saja. Damai adalah tanggung jawab kita semua, gereja, adat, pemerintah, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini kami nyatakan dibuka dengan mengandalkan kuasa dari Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Sekian, terima kasih. Kita menolak semua kekerasan di tanah ini. Orang tidak beribadah, tidak tidur, hidup di jalanan, di hutan-hutan, tidak makan. Bapak-bapak gembala, pemimpin gereja sedih kah tidak? Ya, kita semua sedih. Jadi kita mau supaya ini akhiri dulu. Perlu ada rekonsiliasi. Dialog itu perlu dilakukan. Pasukan kelompok yang pakai senjata ini semua ditarik dulu. Kalau kita mau damai, kita bicara itu, diskusikan. Itu ditarik semua. Dan kita juga dialog hari ini bicara dan suarakan. Supaya tanah ini aman. Program pendidikan bagus. Ekonomi sosial bagus. Infrastruktur semua bagus, hebat. Kita bikin. Tapi kalau tidak aman, semua jalan ke tidak? Tidak bisa. Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah pemaparan pandangan dari masing-masing agama tentang makna dan jalan menuju perdamaian. Para tokoh menyampaikan bahwa seluruh ajaran agama menolak kekerasan dan menekankan pentingnya kasih, keadilan, dan rekonsiliasi. Isi petisi bersama yang dibacakan mencakup beberapa poin. Di antaranya, membuka ruang dialog antara pemerintah dan kelompok TPNPB atau OPM, menarik pasukan militer dari daerah konflik, serta mendorong rekonsiliasi nasional antara Papua dan Indonesia. Komitmen damai kemudian ditandatangani oleh 13 tokoh mewakili unsur gereja, agama, adat, perempuan, pemuda, dan masyarakat. Isi komitmen tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan yang berkeadilan, penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penolakan terhadap kekerasan serta peredaran narkoba di tengah masyarakat. Kita memberi saran, masukan supaya misalnya perang suku, panah dan busur itu dijadikan tanda positif pada saat tarian adat waktu ibadah perayaan, ataupun juga jadi adat itu ke arah positif, karena adat itu kepanjangan dari aku dengar amanat Tuhan. Kenapa dengar? Adat itu tidak tertulis, tapi turun-temurun dari nenek moyang sampai dengan kita tahu adat ini karena kami punya orang tua. Kami akan kasih tahu adat supaya kami punya anak tahu, dan begitu terus berjalan. Kita punya tugas supaya damai. Yang kedua, agama.
Kenapa harus menjalankan lewat agama? Karena ada kitab suci yang mengamanatkan tertulis. Kita tidak hanya menyampaikan ayat-ayat kitab suci dari masing-masing agama, tapi kita juga harus melaksanakan sebagai pelaku firman. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ini penting. Nah, ini sehingga Bapak Ibu, Papua ini ada dua hal yang kita bisa berdialog. Tapi skop Papua yang besar itu ada dua versi. Kalau perang suku ataupun juga konflik-konflik sengketa tanah atau lain-lain, kita bisa berdialog. Tapi yang konflik yang satu ini, kita yang lain tidak bisa. Hari ini warga kita, jemaat kita sedang konflik di Intan Jaya dan juga ini bukan konflik suku, tidak. Ini bukan konflik agama, tidak. Ini konflik antara Papua Merdeka harga mati dan NKRI harga mati. Tapi yang mati banyak adalah rakyat yang di tengah-tengah mereka ini, Bapak Ibu. Melalui momentum ini, Papua Tengah menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekedar harapan, tetapi komitmen nyata dari seluruh elemen masyarakat. Gereja, agama, dan adat bersatu demi Papua yang damai, adil, dan bermartabat. Tim Liputan melaporkan.